Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 3 beserta Bapak Ibu Wali Murid kelas 3. Terima kasih atas kerjasamanya selama ini telah mendampingi putra-putrinya belajar dari rumah dalam kondisi pandemik seperti ini. Saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu Wali Murid kelas 3. Mohon pendampingan kepada Ananda untuk belajar dari rumah. Anak-anakku yang hebat, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan baik dan sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku, hari ini pembelajarannya tematik, ya anak-anak. Tema 5 tentang cuaca, subtema 4 cuaca, musim, dan iklim pembelajaran yang pertama. Sebelum pembelajaran dimulai, kalian harus berdoa terlebih dahulu ya anak. Supaya apa? Supaya sama Allah dimudahkan dalam memahami materi pembelajarannya. Anak-anakku, kalian harus melakukan PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Ya, jangan lupa selalu berdoa kepada Allah ya anak-anak. Hari ini ya pembelajarannya tematik ya tema 5 ya anak-anak tentang cuaca, subtema 4 cuaca, musim dan iklim pembelajaran yang pertama. Ayo kalian simak baik-baik, tetap semangat ya. Indonesia adalah negara yang berada di garis khatulistiwa bumi anak-anak. Perlu anak-anak ketahui bahwa di negara kita itu berada di garis khatulistiwa bumi. Musim di negara kita hanya ada 2 jenis, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Jika cuaca cerah berlangsung terus-menerus, tanda musim kemarau sedang berlangsung. Sesekali cuaca berawan. Jika cuaca mendung dan hujan sering terjadi, itu tanda musim hujan telah tiba. Jika cuaca cerah dan hujan datang silih berganti, itu pertanda sedang memasuki masa peralihan atau disebut pancaroba. Saat seperti ini, cuaca cepat berubah mulai dari cuaca cerah, berawan, mendung, lalu hujan. Nah, beberapa hari lalu hujan selalu turun. Pagi ini cuaca cukup cerah, ya Nana. Matahari tampak sedikit dari balik awan. Sinarnya menembus kumpulan awan. Di jalanan ya, tampak beberapa genangan air yang belum kering. Siti dan teman-temannya berangkat ke sekolah bersama-sama. Siti dan teman-teman bercakap-cakap sepanjang jalan menuju ke sekolah. Apa yang dibicarakan Siti anak-anak? Ayo kita simak. Percakapan Siti anak-anak dan teman-teman. Cuaca akhir-akhir ini sering hujan ya. Hanya kadang-kadang cuaca terlihat cerah. Mengapa hal itu bisa terjadi ya? Siti bertanya. Sepertinya kita akan mengalami musim hujan. Sekarang kita sedang mengalami masa peralihan atau pancaroba. Ya. Indonesia adalah negara yang menjadi 2 musim saja. Ya, yang memiliki 2 musim saja ya anak-anak. Indonesia itu peralihan dari musim kemarau ke musim hujan disebut pancaroba. Ya. Mengapa disebut peralihan atau pancaroba? Nah, ini. Mengapa ya disebut tersebut, apa bedanya? Nah, pertanyaan yang bagus Dayu. Kita ke perpustakaan sekolah. Yuk, di sana bukunya banyak. Kita dapat jawabannya. Saya setuju. Juga mau mencari informasi itu. Nah, Siti dan teman-teman penasaran ya anak-anak. Nah, dia berkunjung ke perpustakaan sekolah. Nah, Benny menemukan sebuah buku tentang cuaca, musim, dan iklim. Berikut informasi dari buku itu anak-anak. Kalian ketahui iklim, cuaca, dan perubahannya. Iklim dan cuaca. Cuaca merupakan suatu gejala alam. Cuaca dapat terjadi dan berubah dalam waktu singkat. Ya, pembelajaran yang lalu Bu Titin sudah jelaskan juga ya. Cuaca. Perubahan cuaca dapat dirasakan dari menit ke menit atau jam ke jam. Iklim adalah lamanya keadaan cuaca di suatu daerah tertentu. Iklim biasanya diawali dalam waktu lama, dari bulan ke bulan. Nah, anak-anak sudah bisa membedakan antara cuaca dan iklim ya anak-anak. Nah,
Kalau iklim, apa Nana? Iklim itu ya lamanya keadaan cuaca di suatu daerah tertentu. Kalau iklim biasanya diamati dalam waktu lama, dari bulan ke bulan, sedangkan cuaca ya dapat terjadi perubahan dalam waktu singkat. Perubahan cuaca dapat dirasakan dari menit ke menit atau jam ke jam ya. Iklim menyebabkan adanya musim anak-anak. Contohnya musim dingin, panas, semi, gugur, hujan, dan kemarau. Itu iklim. Iklim dipengaruhi letak suatu negara di bumi. Oleh karena itu, beberapa negara memiliki musim yang berbeda. Ada negara yang memiliki 4 musim. Contohnya negara Jepang. Ada juga yang memiliki 2 musim. Indonesia terletak di garis khatulistiwa atau ekuator ya anak-anak. Kalian menjadi lebih tahu ya bahwa di negara kita itu terletak di garis khatulistiwa atau ekuator. Iklim di Indonesia disebut juga iklim tropis dan memiliki 2 musim. Musim hujan terjadi pada bulan Oktober sampai Februari. Musim kemarau terjadi pada bulan Maret sampai September. Nah, pada sore hari, Dayu dan teman-teman berangkat ke rumah Edo. Cuaca berawan mengiringi langkah mereka sepanjang perjalanan. Saat tiba di rumah Edo, mereka diminta berkumpul di ruang warga. Edo menjelaskan bahwa 3 hari lagi teman ayahnya akan datang. Namanya Pak Tono. Pak Tono itu bekerja di BMKG ya, Badan Meteorologi, Geomatologi, Geofisika. Nah, seperti pembelajaran kemarin yang lalu Bu Titi sudah menjelaskan ya, ini Badan Meteorologi, Klimatologi, Geofisika yang menangani tentang cuaca, iklim, memantau gempa, seperti itu ya. Masih ingat? Nah, Pak Tono akan menjawab semua pertanyaan teman-teman Edo. Ibu Edo akan membuat kenang-kenangan untuk Pak Tono. Ibu Edo akan membuat karya kreasi dari kain. Edo dan teman-teman akan membantu ibu. Beberapa jenis kain telah disiapkan oleh Edo dan ibunya. Ya, membuat karya dari kain ya anak-anak yang ditempeli dan dijahit. Karyanya seperti ini anak-anak. Sebelum dimulai, Edo mengambil guntingan untuk memotong kain. Edo membagi-bagikan kain kepada teman-temannya. Inilah gambar karya akan mereka buat. Kain-kain itu akan digunting menjadi berbagai bentuk. Ada yang berbentuk persegi. Ini ya anak-anak. Ada yang segitiga, persegi panjang. Ada lingkaran ya. Nah, bagus ya hasilnya. Untuk hari ini, Edo akan menggunting kain berbentuk lingkaran dan persegi lebih dahulu. Nah, mula-mula Edo menggunting kain berbentuk lingkaran. Ia mengguntingnya menjadi 3 bagian yang sama besar. Edo memberikan bagian kain yang pertama untuk Siti. Nah, ini Edo menggunting kainnya berbentuk lingkaran dulu. Lalu Edo memberikan bagian kain yang pertama untuk Siti. Ini untuk Siti. Nah, jadi kain lingkaran yang digunting Edo tinggal berapa? Pembelajaran minggu kemarin kita sudah belajar tentang pecahan ya. Bedanya apa Bu Titin untuk pembelajaran minggu ini? Kalau minggu ini dia pecahannya operasinya pengurang. Caranya sama seperti penjumlahan, tapi ya kalau kemarin kan penjumlahan ya Nana, ini operasinya beda apa ini? Operasinya ini sekarang pengurangan. Kalau caranya sama. Jadi kalau penyebutnya sudah sama, ini penyebut yang bawah ya Nana, jangan lupa penyebutnya yang bawah, pembilangnya yang atas. Jadi kalau sudah penyebutnya sama, yang dikurangi hanya pembilangnya saja. Kemarin kan ditambah ini sedangkan ini hari ini dikurangi operasinya ya. Jadi lingkaran utuh itu 3/3 ya Nana. Ya kan menjadi 3 bagian itu tadi.
Ini mula-mula Edo menggunting kain berbentuk lingkaran, ia mengguntingnya menjadi 3 bagian yang sama besar. Jadi lingkaran utuh, 3 bagian itu 3/3 kan 1 kalau disederhanakan. Dikurangi, diberikan ke Siti 1 bagian. Jadi setelah digunting ke 3 bagian, diberikan ke Siti 1/3. 1 dari 3 bagian ini. Jadi 3 dikurangi 1, 2. Penyebutnya tetap sama. Edo memberikan potongan bagian kain yang kedua untuk Dayu dan Lani. Masing-masing mendapatkan 1/3 bagian lingkaran. Jadi ya 2/3-nya untuk Lani dan Dayu. Ya, tadi kan ini yang pertama. Tinggal 2/3 ya ini kan karena Edo sudah memberikan ke Siti. Jadi setelah 2/3, ini 2 dari 3 bagian ini, 1/3-nya diberikan ke mana? Ke Lani ya. Nah, tinggal berapa? Ini dikurangi, 2 dikurangi 1, pembilangnya ini 1, penyebutnya 3. Nah, sekarang Edo menggunting kain berbentuk persegi ya anak-anak. Ia memotong menjadi 4 bagian sama besar. Ini potongan kain yang pertama. Nah, berapa tadi? 4 bagian, jadi dipotong menjadi 4 bagian. 4 bagian dikurangi 1/4 ya, karena ya memotong menjadi bagian sama. Lalu yang kain yang pertama diberikan kepada temannya ya 1/4 ya, satunya ini yang di arsir itu yang diberikan 4 ini dari 4 bagian. Jadi 4 dikurangi 1, 3/4. Penyebutnya tetap karena sudah sama ya anak-anak. Lalu sama ini potongan kedua. 3, tinggal 3/4 dikurangi 1/4 tinggal 2/4. Caranya sama. Pembilang dikurangi pembilang, penyebutnya tetap ya anak-anak. Ini lagi dikurangi lagi karena diberikan kepada temannya. Sama anak-anak, untuk caranya sama dengan penjumlahan itu sama. Yang kemarin operasinya kan penjumlahan itu plus ya, itu yang dijumlahkan yang pembilang. Kalau ini dikurangi pembilangnya karena operasinya pengurangan. Penyebutnya kalau sama tetap ya anak-anak. Nah, untuk mengurangi pecahan berpenyebut sama ya, Edo memberikan potongan dengan melakukan operasi pengurangan pecahan berpenyebut sama. Cara untuk mengurangi 2 pecahan yang sama penyebutnya adalah dengan mengurangi pembilangnya saja. Ya, dari tadi Bu Titin sudah jelaskan bahwa yang dikurangi jika penyebutnya sama itu pembilangnya saja ya anak-anak. Nah, ini contohnya. Nah, tadi sudah dijelaskan 3/4. 3-nya per 4. 4-nya dari mana? Dari semua bagian ini. Ada 1, 2, 3, 4. Lalu dikurangi 2/4. 2-nya ini yang diberikan, yang diarsir merah ini per 4-nya 4 bagian. Ya, dikurangi yang pembilangnya saja. 3 dikurangi 2, 1/4. Nah, seperti itu. Sama dengan penjumlahan kemarin, hanya saja berbedanya operasinya saja plus sama min ya. Caranya sama. Yang dihitung hanya pembilangnya saja jika penyebutnya sama. Ya, anak-anak. Anak pasti paham ya, anak-anak ini. Nah, untuk tugasnya anak-anakku ini kerjakan latihan operasi pengurangan pecahan berpenyebut sama. Ya anak-anak ini, misalkan 4/5. 4-nya yang diarsir, 5-nya 5 bagian. Ini dikurangi 1/5. Kurangi saja hanya pembilangnya ini. 4 dikurangi 1 berapa? Ini untuk tugasnya hari ini anak-anak operasi pengurangan pecahan hanya 3 nomor. Ya anak-anak, kalian kerjakan di buku tematik tugas. Sedangkan untuk ini tugas 2, kalian bisa membuat seperti ini anak-anak. Dengan bahan kertas lipat, origami itu bisa ya. Lalu menggunakan kain flanel juga boleh, silahkan. Ya anak-anak, kalian berkarya ya anak-anak. Seperti ini kalian kreasikan juga boleh ya. Atau seperti ini boleh ya. Nanti
di buku gambarnya, ya, buku gambarnya disobek, di garis tepi yang rapi, jangan lupa diberi nama dan tanggalnya. Bahannya apa Bu Titin? Bahannya jika kalian punya kain flanel boleh ya dibentuk seperti ini, ditempel. Lalu kalau kalian tidak punya kain flanel, kertas lipat origami juga boleh ya. Untuk tugasnya hari ini itu saja untuk tematik ya anak-anakku. Jika kalian kurang paham, bisa bertanya langsung ke Bu Titin melalui grup WA atau langsung ke Bu Titin. Ya anak-anak, untuk tugas hari ini Bu Titin akhiri cukup sekian. Semoga kalian dalam keadaan baik ya anak-anak dan tetap berkarya dan semangat. Untuk hari ini Bu Titin akhiri cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.